Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Hakiki. Saya Daniel Huta Barat. Nama saya Fendi Saputra. Perkenalkan, saya Reza Regita. Perkenalkan, saya Muhammad Budiono. Perkenalkan, nama saya Herlian Septianto. Kita mahasiswa program studi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik. Saat ini sedang menempuh semester 2 dari kelompok KARS. Jadi, alasan kelompok kami mengambil permasalahan KARS atau isu KARS tentu karena kami melihat bahwasannya isu ini merupakan isu yang strategis. Dan kebetulan pada saat itu isu ini terus berkembang. Dan kelompok kami secara sepakat ingin melihat sebetulnya apa yang terjadi di sana itu dari dampak sosial, ekologi lingkungan maupun sosial budaya. Bahkan ini bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan sudah menjadi isu nasional. Seperti yang mungkin kalian teman-teman bisa lihat di media ataupun di beberapa artikel bahwasannya KARS ini menjadi salah satu isu yang strategis. Tentunya dalam pemilihan narasumber merupakan hasil diskusi dengan kelompok dan persetujuan dosen pengampu terkait dengan aktor-aktor yang berkontestasi dalam isu-isu KARS yang ada di Gunung Kidul. Pada PF pertama, kita membahas tentang bagaimana ancaman kerusakan KARS dari perspektif komunitas NGO terkait dengan perkembangan pariwisata di kawasan KARS Gunung Kidul, serta kita juga mendiskusikan terkait pengelolaan manajemen risiko akan pentingnya KARS bersama akademisi dari pusat studi pusat UPN. Perlu kemudian dibangun kesadarannya itu kan sebenarnya adalah pihak-pihak yang terkait ya, pihak-pihak artinya pemerintah sebenarnya. Apapun embel-embelnya pariwisata itu adalah destruktif. Sebenarnya urusannya itu bukan kok kekeringan susah untuk mendapatkan, tapi aksesnya. Ya, pada saat PF1 yang pertama kan kita mengundang ada dua unsur ya. Yang pertama itu dari unsur NGO atau komunitas, kemudian yang kedua dari unsur akademisi. Nah, yang menarik dari unsur komunitas menjelaskan bahwa mereka telah melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat dan juga membangun kesadaran kolektif bahwa tantangan pengembangan pariwisata di kawasan KARS Gunung Kidul ini cukup besar dan berpotensi menggurus struktur sosial, kearifan lokal, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kemudian, komunitas juga telah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan KARS. Karena sebagaimana kita ketahui, kawasan KARS di Gunung Kidul itu adalah cadangan air masa depan, bukan hanya bagi masyarakat Gunung Kidul, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, dari unsur akademisi, dia menjelaskan bahwa topografi perbukitan KARS itu sangat unik. Dan pengembangan yang ada di situ bukan bersifat eksploitasi, tapi seharusnya pengembangan pariwisata di situ adalah pariwisata yang bersifat edukasi, di mana tidak perlu harus mengeksploitasi perbukitan KARS yang ada di wilayah itu. Seperti yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya terkait dengan PF pertama, itu kan kita mencoba mengambil perspektif dari aktor-aktor non-pemerintah ya, NGO dan para ahli KARS. Di PF kedua ini, kita akan mencoba mengambil perspektif yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai regulator dan peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan KARS dan lingkungan sekitarnya. Kebetulan kemarin saya moderator ya di acara Public News Forum yang kedua itu, dan itu berjalan cukup menarik dan juga cukup sehat gitu, cukup hangat juga. Nah, kami dari kelompok 1 KARS ini mengambil beberapa kesimpulan dari hasil Public News Forum yang kedua itu. Yang pertama terkait dengan belum sahnya PP KARS, di mana PP KARS ini masih stuck berada di KLHK dan belum sah PP-nya, padahal PP KARS ini berfungsi untuk mendukung dan memperkuat adanya konservasi di kawasan KARS. Lalu yang kedua itu terkait dengan alokasi dana, di mana alokasi dana untuk kegiatan konservasi kepada organisasi pemerintah itu masih cukup minim, sehingga organisasi pemerintah ini belum bisa mengembangkan program-program mereka secara optimal. Lalu yang ketiga terkait dengan regulasi, ya ini yang sering menjadi cekcok dan juga kontestasi di masyarakat karena regulasi terkait dengan pembangunan pariwisata ataupun bisnis dan pengusaha di kawasan KARS itu masih belum pakem seperti itu.
Lalu yang keempat, adanya collaborative governance ini masih minim, sehingga yang sering kali turun mengedukasi masyarakat itu adalah teman-teman dari komunitas, bukan dari pemerintah. Lalu yang terakhir terkait dengan minimnya bantuan dari pemerintah kepada daerah-daerah miskin ataupun daerah-daerah yang kekurangan air. Karena dari hasil Public News Forum kemarin kami melihat cukup ada beberapa kelurahan yang tidak mendapatkan pompa dan juga air sumur, seperti itu. Tentunya dari hasil diskusi PF1 dan PF2, kelompok kami mencoba untuk menyusun beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama terkait penguatan regulasi melalui percepatan pengesahan PP Kars. Diharapkan nanti pengelolaan kawasan Kars ini bisa lebih bersifat konservatif. Selanjutnya yakni terkait bantuan tepat sasaran, di mana yang banyak kita ketahui di kawasan Kabupaten Gunung Kidul ini masih sering mengalami kekeringan karena karakteristik kawasan Kars Adi yang membutuhkan metode sumur bor khusus, sehingga dinilai kalau metode sumur bor ini tidak bisa dikelola secara swadaya, sehingga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Untuk ketiga, pemerintah harus mau mengalokasikan dana khusus konservasi, di mana dari hasil PF2 ini diketahui bahwa selama ini pemerintah mengalami kesulitan dalam pengelolaan konservasi karena masih belum ada dana khusus konservasi. Kemudian sebagai tindak lanjut dari konservasi ini, pemerintah bisa bekerjasama melalui penguatan collaborative governance dari gabungan pemerintah, swasta, dan masyarakat, kemudian untuk membentuk kelompok-kelompok yang bertindak sebagai pengelola atau pengawas dari kawasan Kars itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan Public News Forum Kelompok 1 Kars. Dadah!